Pagi ini harusnya kita berangkat ke Wonosobo. Tapi karena salah satu teman kita tidak bisa berangkat, ya sudah, rencana itu kami batalkan. Alternatif, ya kemana lagi kalau yang bukan yang dekat. Akhirnya kita putuskan, kita ke Ciremai. Tak apalah, yang penting bisa nanjak. Itu udah cukup buat kami. Oh ya, untuk sekedar informasi, Ciremai sekarang menggunakan sistem online. Jadi minimal 1 hari sebelum keberangkatan sudah melakukan booking online untuk menghindari penumpukan dan kuota pendaki. Setelah semuanya kumpul, kita bergegas berangkat. Ya tentunya dengan kendaraan pribadi roda 2, karena untuk roda 4 ya masih diusahakan. Amin. Agak berat untuk kembali melewati jalan ini. Terlalu banyak hal, terlalu banyak cerita yang harus dipaksa dilupakan. Karena kembali ke jalan ini akan selalu ada rindu yang jatuh di tengah terik yang lupa berteduh. Sesampainya di pos, kami segera mengurus registrasi, asuransi, surat kesehatan. Ya totalnya semuanya 70.000 lah. Setelah semua formulir terisi, akhirnya kita bergegas buru-buru berangkat menuju pos Cibunar. Duh. Bang, kata-katanya bang, mensana incorpore sano. Bertahun-tahun jalan sama kita, nikahnya sama yang sono. Aduh, Besti. Oh ya, untuk informasi, jalur Linggarjati itu jalur paling berat mungkin, karena start tracknya dimulai dari 650 meter di atas permukaan laut. Sangat berbeda jauh dengan Palutungan yang start tracknya mulai di 1100 meter di atas permukaan laut. Jadi bayangkan saja, untuk pertama aja udah dikasih sarapan pagi, tanjakan Cibunar. Kalau yang Matic Mio ya harus turun. Kalau boncengan ya dipastikan gak kuat lah. Kalau gak percaya, coba aja. Karena tadi pagi kita cuma sarapan kopi, akhirnya kita memutuskan untuk sarapan dulu di warung Cibunar. Di sini emang ada beberapa warung yang sengaja buka untuk para pendaki dan wisatawan yang berkunjung ke Cibunar. Mari makan. Selesai berdoa, tanpa membuang waktu, kami bergegas memulai perjalanan menuju pos 1. Menit kemudian kami sampailah di pos pertama, pos Leuweung Datar.
seperti biasa untuk mengisi energi, ya sedikit camilan dan minum air gula bikinan emak. Sepuluh menit kemudian kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya dengan kondisi trek yang ya masih dibilang standar lah. Di pos Kondang Amis ternyata ramai. Banyak pendaki lain yang sama sedang istirahat. Semuanya berasal dari luar Kuningan. Hanya kami yang dari Kuningan. Seperti biasa, di mana istirahat, ya di situ snack dibuka. Saya yang notabene-nya agak susah makan, tapi ketika di gunung, pakis pun bisa saya jadiin cemilan. Tiba-tiba beberapa ekor lebah madu mulai mengelilingi kami dan sempat hinggap di beberapa bagian tubuh kami. Setelah berdiskusi, akhirnya ada sesuatu hal yang menarik yang saya temukan. Cari tanam memeh mangkat make minyak cempaka, minyak bayi anu gambar odeng di luhur di gurumut odeng ya istirahat. Eta di gurumut odeng. Oh iya, jika naik kulkas alam itu Dingin. Berarti guys aing bakal menang harim. Ya, turun teh yakin kurang Cilimus. Jadi nu kembang sih di dieu lagi. trending itu kan. Kata Bah Amin, 2 buah pisang cukup energinya kayak 1 piring nasi. Jadi harus makan pisang sesuai anjuran pemerintah. Yes boy. Setelah perut terisi dan sedikit hahaha, kami pun bergegas mulai melangkahkan kaki menuju pos 3, pos Pangalap. Oh ya, yang membawa tas lempang di dada itu ponakan saya, dan ini adalah pengalaman pertama dia mendaki gunung. Sebuah hal yang menarik sih. Pengalaman pertama langsung dibawa di trek yang legendaris, yaitu trek Linggarjati. Rata-rata kami hanya menghabiskan waktu 15 menit di setiap pos peristirahatan, karena selain manajemen air, manajemen waktu itu sangat penting dalam pendakian. Harus bisa seefisien mungkin. Tapi sedikit lagi menuju pos 4, terlihat ponakan saya sudah mulai
sedikit kelelahan. Jadi saya putuskan untuk kembali istirahat dan sambil berbincang ringan. Sebat dulu sebat. Tuh satu-satunya yang gak ngerokok. Woi di Dal, kenapa kalau cowok kalau istirahat yang dikeluarin rokok duluan? Saya naik gunung pengen berhenti merokok. Salah. Kalau yang dikeluarinnya hadis, lu jadi tausiah. Bukan mendaki lu. Jadinya tausiah lu. Siga salah tapi bener. Masih 150 meter menuju pos 4. Pos 5. 4. Pos 4 Kuburan kuda. Sebat dulu. Tibalah kami di pos kuburan kuda. Pos yang terkenal lewat cerita rakyat adalah tempat pembantaian prajurit Kesultanan Cirebon oleh tentara Belanda. Dan mulai dari sinilah kontur pendakian terasa lebih berat. Tanjakannya semakin menyiksa lutut. Sudut elevasinya semakin curam, dan yang pasti akan sangat membuat energi semakin terkuras. Di pos Pamerangan, kami bertemu dengan beberapa pendaki yang sudah mulai mendirikan tenda. Karena saat itu cuaca mulai berubah dan hujan mulai turun rintik-rintik. Tapi target ngecamp kami masih jauh. Masih 4 pos ke depan. Akhirnya kami lanjut dan meneruskan perjalanan. Baru 1 jam berjalan, tiba-tiba hujan berubah menjadi deras disertai angin. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti dan sesegera mungkin mendirikan tenda. Karena akan sangat beresiko kalau tetap mau memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Ada nyawa yang kami pertaruhkan di sini. Bukan endorse ya, ini sama sekali nggak endorse, tapi kalau masalah rasa good ya bang, good. Karena kemarin jam 7 malam saja kami sudah memutuskan untuk tidur. Pagi ini jam 4 pagi dini hari kami sudah mulai terbangun dan langsung mempersiapkan sarapan di bawah kondisi suhu yang cukup dingin, yaitu 9 derajat. Saya sahabat, dia tuh, woi. Nah, gitu dong cahaya sahabat. Masa persiapan summit terjauh
Masih 1200 meter vertikal. Efek diguyur hujan. Perlahan, sinar mentari pagi mulai menemani kami untuk melanjutkan perjalanan summit attack yang masih 1200 meter vertikal, yang kalau dibayangkan saja sudah bikin stres. Ditambah lagi tanjakan Bapak Tere belum terlewati. Ya sudahlah, jalani saja. Bicara masalah kewarasan, hidup kalau terlalu lempeng juga gak seru. Ada kalanya kita perlu sedikit edan ketika benar kita tidak dihargai. Karena terkadang saat jadi diri sendiri, kita terlihat gila di mata orang lain. Tapi tak apalah, karena hidup bukan hanya tentang menyenangkan semua orang. By the way, sedikit lagi kita sampai di pos paling legendaris, yaitu pos Batu Lingga. Ada sedikit perasaan was-was ketika menginjakan kaki di sini, karena ya kami juga manusia biasa, punya rasa takut. Jujur sih, ya insecure aja kalau harus baku hantam dengan selamat Ramadan. Pos Batu Lingga melegenda karena dahulu pernah ada batu besar di sini yang sempat disinggahi oleh Syekh Nurjati dan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan satu lagi yaitu sosok Nyi Linggi yang meninggal di atas batu itu bersama 2 macan tutul peliharaannya yang menghilang. Tapi sekarang tepat di atas Batu Lingga ada sebuah musola, sebuah inisiatif yang bagus karena kesan horor dari tempat ini bisa sedikit terkikis. Hanya 5 menit kami di situ, dan kami putuskan untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Kami lebih memilih istirahat tepat di atasnya, karena ada sebuah bale-bale yang terakhir berkunjung ke sini. Tempat itu kami jadikan tempat camp dan bermalam di situ. Tapi dulu boy. Mantap lur. Mantap lur part 2. Mana dia lengan? Iya. Mantap lur. Tidak terasa kami sudah berada di 2 pos terakhir sebelum puncak. Dan satwa khas dari Ciremai mulai menyapa kami, yaitu burung jalak. Mandi jalaknya. 300 meteran lagi
menuju puncak. Ngap banget. Udah 2.700 lebih. Suhunya 14 derajat. Istirahat sebentar sebelum Tara perjuangan terakhir puncak. Ini puncak. Ini hamparan Ade Luis. Alhamdulillah, akhirnya tepat tengah hari kita bisa mencapai puncak Ciremai. Sebuah kebanggaan untuk seorang ponakan saya. Pertama kalinya bisa merasakan sensasi menginjakan kaki di puncak tertinggi Jawa Barat, di mana tidak semua orang Jawa Barat bisa merasakannya. Sekian dulu perjalanan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa bahagia ya. Hidup ini perjalanan. Jadi, jalani saja. Jaga alam sebagaimana alam menjagamu. Salam lestari.